Kita langsung ke Prof. Gayus, apakah Anda sependapat dengan pernyataan dari LPSK tadi bahwa seharusnya justice kolaborator itu mendapatkan hukuman yang lebih rendah berbeda dengan Richard Eliezer, Prof. Gayus? Ya begini, sering disalahpahami oleh masyarakat, justru ini kesempatan kita untuk menjelaskan. Kedudukan justice kolaborator itu tidak taken for granted ya. Tidak begitu saja dipahami bahwa dia mendapat banyak kemudahan, kemudian kalau dihukum pun paling ringan di antara terdakwa yang lainnya. Bukan begitu, karena ternyata JC banyak dibatalkan oleh hakim ya di beberapa kasus. Ini yang saya akan jelaskan adalah di satu sisi betul fasilitas keamanan yang maksimal, kemudian kehormatan pemotongan hukuman lebih rendah dari yang lain itu betul satu sisi, tapi sisi delektumnya, seksi perbuatan dia sehingga menjadi sisi itu kan perlu dipertimbangkan. Kalau bicara kasus ini, Eliezer adalah penembak ya, berkali-kali, lebih dari 3 kali menurut berita. Artinya apa? Secara delektum dia bertanggung jawab juga itu. Jadi ada keseimbangan. Saya akan mengatakan di samping itu, yang dilakukan tembak itu tidak sebagaimana yang seharusnya sebagai perintah atasan. Jangan orang terpaku dengan pasal 51 ayat 1. Baca ayat 2-nya. Perintah jabatan yang di luar kewenangan yang memerintah tidak sah secara hukum. Artinya di situ jelaskan bahwa tidak ada pengurangan sedikit pun itu. Jangan salah. Bahkan menurut saya, sesuatu perintah yang disimpangi, yang tadinya suruh tembak saja, tapi akhirnya tembak menjadikan matinya orang, maka ini juga merupakan bagian dari perhatian hukum secara analisis yuridis, ya, bahwa dia menyimpangi. Itu jelas sekali bahwa penyimpangi ini ya tentu kesalahan antara yang memberi perintah, yang menerima perintah. Ini harus diperhatikan dengan baik. Misbruik van Recht namanya. Misbruik van Recht itu menyimpangi dari perintah yang seharusnya dilakukan. Nah, kalau kita melihat ini, dan betul ini terungkap dengan baik, ada yang dibuktikan, saya tidak mengatakan ini pasti. Ini dipelajari apa salah perintah, karena perintah tidak sah, itu justru yang berperintah itu dirugikan. Misbruiknya di situ, penyimpangan di situ. Bisa jadi yang menyuruh agak bisa lebih ringan daripada yang melakukan kalau perintah ini salah dilakukan. Itu pendapat saya. Jadi jangan dianggap kalau sudah JC lalu dia mendapatkan taken for granted tadi, sudah mendapat segalanya. Tidak. Dia ada pertanggung jawab delektum yang dia lakukan sehingga dia bisa diangkat sebagai JC. Nah, ini keseimbangan. Apa maksud dari kolaborator ini atau JC? Berkolaborasi, kerjasama dengan penegak hukum. Ada nggak faktor itu? Disebut bahwa dia pengungkap fakta. Apa benar dia bawa fakta? Yang saya pahami yang ngat fakta itu adalah ibu korban di Jambi. Itu yang ngat fakta secara real. Kalau tidak ada upaya dari keluarga korban, tidak terungkap perkara ini, tertutup, selesai tembak-menembak. Nah, lalu Jesse di mana itu kedudukannya? Apa dia mau jadi pahlawan? Oh, saya nembak sebenarnya atas perintah atasan. Apa dia mau jadi seperti itu yang disebut sebagai whistleblower? Apakah Eliezer mau sebagai whistleblower kalau saja berandai-andai kasus ini tidak terbongkar? Yang membongkar itu keluarga korban, keluarga Yosua, ibunya terutama, sehingga dibuka petinya, terungkap, wah ini bukan tembak menembak, ini penganiayaan, menjadi melebar. Itu yang membuka fakta, yang mengungkap fakta ya ini orisinalnya, itu maksud saya. Ya, Prof. Gayus, pertanyaan selanjutnya adalah ketika jaksa mengatakan Putri ini selingkuh dengan Joshua, kemudian ini menjadi persoalan di mana pembunuhan ini terjadi. Mengapa Putri ini dituntut hanya 8 tahun penjara? Tapi dijawabnya nanti, Prof. Usai jeda, Kabar Petang segera kembali. Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Prof. Gayus. Pertanyaan tadi sebelumnya adalah, Prof, ketika jaksa sudah mengatakan bahwa Putri berselingkuh dengan Joshua, kemudian ini menjadi titik akar di mana penembakan ini terjadi, pembunuhan terjadi. Mengapa Putri hanya dituntut 8 tahun saja? Tentu tidak bisa kita menggunakan perbandingan dalam satu perkara yang terdiri dari banyak kelompok ya. Sistem hukum pidana kita itu tidak mengatur satu konsep yang bernama collective responsibility.
Ini tidak menganut itu kecuali untuk pidana korporasi. Di korporasi memang siapapun komisaris atau direksi itu satu persamaan, ya itu perbedaannya. Pidana umum tidak begitu. Pidana umum diatur pasal 55, yaitu siapa yang melakukan, siapa yang menyuruh melakukan, kemudian siapa yang ikut serta, siapa memberi fasilitas 56-nya. Artinya apa? Masing-masing orang bertanggung jawab atas apa yang menjadi perannya dan perkara ini. Nah, tadi atau kemarin saya baru mendengarkan, kemarin dulu malah ya, saya mendengarkan bahwa tuntutan pada PC ini atau Putri Chandra ini, di satu di antaranya menyebutkan dia tidak pernah ikut serta langsung, dia selalu di kamar. Ini salah satu, ini perlu dicek kalau saya salah. Ini saya dengar begitu. Lalu belum pernah dihukum. Nah, ini non yuridisnya lah. Ini di luar hukumnya. Ini non hukum ya, pandangan jaksa bisa digabung gitu. Nah, tetapi tentu jaksa mempunyai rumusan sendiri bahwa si A menjadi orang yang menyuruh, karena saya kata tadi masing-masing di mana letak dari PC ini, kita kan akan seperti apakah dia ikut serta dalam semua peran atau tindakan itu dinilai, apakah Kuat Ma'ruf membawa senjata dan sebagainya itu masuk kelompok mana, atau dia 56 dia memberi fasilitas. Ini tentu jaksa yang lebih pasti untuk mengambil sikap hukum namanya. Nah, saya akan mengatakan tadi itu, jawaban saya kenapa bisa tidak sama. Tentu JPU dan nanti hakim menilai itu. Masing-masing orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan yang melawan hukum. Tidak bisa sama ya, tidak bisa hukum itu satu kelompok kejahatan. Memang kerjasama berat di sebuah kejahatan itu terlibatnya orang, tapi masing-masing bertanggung jawab menurut apa yang dilakukannya. Baik, Prof. Gayus. Kita juga ingin minta komentar dari Pak Soleh, tapi kita harus dengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Kita lanjutkan kembali dialog, saya langsung ke Pak Soleh. Mungkin tidak Pak Soleh, karena ini tahapannya masih ada pledoi, replik, kemudian duplik, dan juga musyawarah majelis serta vonis. Pertimbangan majelis hakim ini mungkin merubah tuntutan para terdakwa ini, khususnya buat Richard Eliezer mungkin yang lebih tinggi daripada yang lain, Pak Soleh? Ya, betul. Langsung dijawab Bapak. Ini tidak terdengar ini. Baik, kami ulangi mungkin tidak Pak, selama proses sidang yang masih cukup panjang karena kita masih menunggu vonis ketetapan dari majelis hakim. Mungkin tidak tuntutan terhadap terdakwa Eliezer ini akan berubah, lebih ringan. Ya, jadi kalau soal tuntutan jaksa ini karena sudah dibacakan. Jadi nanti kita tinggal menunggu bagaimana putusan hakim, karena di sini masih ada tahapan-tahapan, misalnya minggu depan pledoi ya, kemudian ada replik duplik mungkin ya, baru kemudian ada putusan. Nah, putusan dari majelis hakim ini bisa saja dari tuntutan pemidanaan oleh JPU itu bisa lebih tinggi, juga bisa lebih rendah. Itu adalah kewenangan penuh dari majelis hakim. Ya. Dengan kata lain, majelis hakim ini bisa memutus dengan ultra petita, misalnya melebihi dari tuntutan jaksa, atau lebih rendah dari tuntutan jaksa. Itu adalah kewenangan majelis hakim. Persoalannya yang saya lihat, mengapa terjadi semacam polemik ya di masyarakat, atau bahkan juga di para ahli hukum, ya, baik praktisi maupun akademisi, itu lebih pada persoalan rasa keadilan. Kita ini tidak terbiasa, ya, di tengah masyarakat yang tidak biasa dengan doktrin-doktrin keadilan, maka yang selalu digunakan adalah keadilan yang primitif. Artinya aliran dari sudut aliran hukum pidana itu yang digunakan adalah aliran retributif. Jadi pandangannya itu balas dendam. Orang menyederakan mata misalnya. Jadi mata dibalas dengan mata, gigi dibalas dengan gigi, nyawa dibalas dengan nyawa. Inilah yang menjadi polemik di suatu masyarakat. Nah, dari aspek penegakan hukum pidana, khususnya JPU, dia lebih membicarakan pada rasio legisnya. Kalau saya lihat, saya dengarkan
dan kita bisa menyimak pada waktu pembacaan tuntutan jaksa, itu hanya lebih menerangkan pada rasio legis. Rasio legis ini dianggap tidak konsisten ya, dengan tuntutan pemidanaannya. Misalnya dalam tuntutan Putri Chandrawati, begitu terurainya rasio legis di dalam tuntutan jaksa, tetapi kemudian tuntutan pemidanaannya itu terjun bebas. Ini menyangkut rasa keadilan. Semestinya itu disertai uraian. Jadi fakta-fakta hukum yang sudah diurai oleh jaksa ini mestinya disertai dengan uraian rasio justisnya. Sehingga masyarakat Pak Soleh, kami bisa, sudah tangkap poinnya, waktu kami terbatas, kita langsung ke Bang Edwin. Bang Edwin, kalau melihat nanti akan seperti apa vonis, apakah memungkinkan paling tidak pandangannya akan jauh lebih ringan? Ya, saya rasa ada dua hal ya. Pertama, bahwa sebenarnya keberadaan Baradae sebagai justice collaborator itu kan sangat dirasakan manfaatnya oleh hakim dan jaksa. Bahwa kemudian kita lihat bersama di antara 5 terdakwa itu hanya Baradae yang tidak pernah disebutkan berbelit-belit atau berbohong. Ya. Yang lain tentu yang patut dipertimbangkan bukan hanya soal hakim dan jaksa dalam menilai Baradae, tetapi juga disinggung oleh Pak Salahuddin, yaitu soal rasa keadilan masyarakat. Bahwa kejujuran itu di masyarakat punya nilai. Ya, nilai itu yang kemudian juga berdampak pada apresiasi dan reward, ya, apresiasi reward tadi. Nah, itu yang sebenarnya yang nampak ketika pembacaan tuntutan itu kemudian pengunjung sidang itu kemudian riuh, ya. Mereka seperti merasa terguncang dengan tuntutan yang tidak menggambarkan rasa keadilan publik tadi, dan itu juga bisa kita lihat dalam beberapa komentar di sosial media. Ya, jadi saya pikir kita memang harus mempertimbangkan posisi Baradae sebagai pengungkap fakta ketika proses penyidikan juga hampir sebulan kemudian karena peran Baradae menjadi terang benderang. Kalau tidak, kita akan kemudian berhadapan dengan situasi di mana orang tidak meyakini bahwa kejujuran itu diberikan sesuatu hal yang berharga, diberikan reward, ya. Jadi kemudian orang ya sudah percuma jujur, kalau dia jadi terlindung LPSK juga kemudian tidak berdampak apapun. Jadi saya pikir itu patut jadi pertimbangan buat kita bersama dalam penegakan hukum kita, bahwa kita membutuhkan para pelaku yang memiliki keinsapan untuk membuat terang suatu perkara. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Erwin Bartogi, Prof. Gayus dan juga Bapak Soleh langsung dari Surabaya, Jawa Timur.